Oh, kalau itu saya pikir Bang Suma menambahkan saja ya untuk Enggak, jangan Bang. bersalam kepada orang Islam. Tetapi hal yang sebaliknya saya bisa membuktikan yang dimana Bang Suma itu tidak boleh berteman dengan orang kafir. Oh, itu dia lihat kondisinya dulu. Kafir Oh, yang gitu. mana dulu? Iya, makanya ketika Bang Suma mengatakan saya tidak boleh memberikan salam kepada orang Islam itu salah. Ya, Dalilnya ada, memang ada. ya saya juga bisa membuktikan dalil yang ada juga Bang. Oke. Bahwasanya Sama-sama. Mana yang duluan mau membuktikan? Saya atau Anda dulu nih? silakan Bang Suma. Oke. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Barang siapa memberi salam kepadanya, ia akan mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Matius 13 nomor 50, perbuatan jahat ditempatkan di neraka. Jadi kalau Anda memberi salam kepada kami yang tidak menerima ajaran Kristen, itu Anda sudah diancam neraka. Iya, betul sekali Bang Suma. Nah, begitu. Terus kenapa tadi Anda beri salam? Iya, apakah di sana tertulis nama Islam sesuai dengan narasi Bang Suma? Di sana? Kan di situ dikatakan jikalau Loh, Bang Suma seorang mau lari kemana lagi? Saya minta mana jika Islam? seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, memang kami bawa ajaran Kristen kan tidak? Yang bilang Bang Suma membawa ajaran Kristen siapa? Kok larinya ke situ? Kan dalilnya kalau dia tidak membawa ajaran Kristen, jangan kau beri salam. Iya, betul. Nah, kami kan bukan Kristen, kenapa Anda beri salam? Kalau Abang Suma datang ke rumah saya atau saya datang ke rumahnya Bang Suma di sana bilang. Dikatakan jangan memberi salam kepadanya. Yang saya tanyakan itu ketika Bang Suma datang mengajar saya di rumahnya saya atau Kok datang mengajar? Iya, Datang itu di sana mengajar. dikatakan di rumahnya siapa? Saya atau Bang Suma? Yes, saya ulang. Ya, Jikalau seseorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu. Satu. Ya, Dan janganlah dalam rumahmu, memberi betul. salam kepadanya. Betul. Barang siapa memberi salam kepadanya, dia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Itu larangan tuh. Iya, betul. Nah gitu dong. Jadi jangan beri salam. Ya, bukan berarti jangan beri salam kepada orang Islam kan begitu. Inilah saudara Iya, Kristen. karena Bang Suma bilang jangan memberi salam kepada orang Islam, maka saya tanyakan di mana kata Islamnya di sana kan begitu Bang Suma. Selain Kristen yang datang kepadamu, selain membawa ajaran Kristen, jangan kamu terima di rumahmu dan jangan beri salam Itu kepadanya. narasi berikutnya ketika Islam itu ternyata tidak ada di dalam Alkitab. Kemudian Bang Suma merubah kata-katanya Bang Suma kan begitu. Nah ini maksudnya ajaran apa yang dimaksud di sini? Narasinya Bang Suma kan mengatakan. Enggak, saudara. Bentar, Cobalah Bang jangan Suma, terlalu Bang Suma picik mau dalam melompat. berpikir gitu loh. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nanti saya akan jelaskan. Saya terangkan. Iya, saya akan jelaskan. Loh kok Bang Suma jadi mute saya? Bang Suma mute saya? Saya nggak mute. Coba. Oh ini Coba. Bang Suma gimana Bang Suma sampai mute saya kayak gini teman-teman? Saya Bang nggak Andi bukan mute. Bang Juma itu Bang Andi itu bukan jangan Bang fitnah. Apa saya. yang Bang Suma? Waduh, saya pikir Bang Suma Kalau ini nggak mau berdiskusi dengan baik. Kalau bukan berbohong pasti bukan Kristen ya kan ya? Harus berbohong kan ya? Iya Bang Suma. Wah Nah, payah. kalau tidak berbohong nggak bisa Bang dianggap Suma, Kristen gitu ya? Bang Suma dengar Bang Suma. Coba izinkan saya berbicara Bang. Mari kita diskusi baik-baik. Diskusi aja kita baik-baik, ya kan ya? Iya, saya berdiskusi secara baik-baik Bang Suma. Bang Suma kan bertanya, Nah, oke. ajaran Sekarang seperti apa? kita selesaikan Kan dulu. begitu. Kita selesaikan Bang Suma kan dulu. bertanya Kita nih. selesaikan dulu. Iya, selesaikan aja dulu. Silakan. Iya, Silakan, Bang Suma saudara. kan bertanya nih, Silakan. ajaran seperti apa? Ya saya Ya. mengatakan ketika seseorang datang dan mengajarkan saya tentang hal bak membunuh dan membunuh,
Ya itu sudah pasti saya tidak akan menerima seperti yang tertulis dalam Oh, surah tidak At-Taubah begitu. ayat Ini dipelintir 29. sendiri coba. Dipelintir, Loh, dipelintir saya sendiri baca. dalilnya kan ya. Dipelintir. Nah, Dipelintir dalilnya kan? Dipelintir dalilnya. Itu maksudnya menurut saya. Tengoklah. Tengoklah kan ya. Saya. Itu kenapa dipelintir dalilnya? Maksudnya gini, jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, yaitu ajaran menyembah kepada anak bayi, jangan kau menerima dia di dalam rumahmu dan jangan kamu memberi salam kepadanya. Jadi kalau ada orang datang ke rumahmu yang tidak seiman denganmu menyembah anak orang, anak bayi, jangan kau terima dia dan jangan beri salam. Ya, itu kan Gitu loh, framing. saudara. Itu kan Kok framingnya framing Bang Suma. pula? Kok framing? Lukas 2 nomor 11 pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Yang lahir situ orang tua atau bayi? Bayi Tuhan. Jadi maksudnya kalau ada orang datang ke rumahmu dan tidak seperti kamu, yaitu menyembah anak bayi, jangan kau terima di rumahmu. Saudara, kamu mau miring terus atau mau diluruskan ini? Pilih coba dulu. Kalau Anda mau miring terus, Anda turun. Tapi kalau mau diluruskan, mari kita lanjut. Oke, jadi Mau diluruskan atau mau miring? ya Bang Suma kita lanjut asalkan Saudara Habibi mau diluruskan atau mau miring terus? kita lanjut, yang penting Bang Suma jangan mute saya, Bang Suma. Bang Suma Saya di nggak sini, ada Bang mute Suma Anda. takut. Pertanyaan saya, Ini kan mau Bang miring Suma terus, mau miring terus, kayak anjing kejar ekor atau kita mau lurus nih? Oke, Lurus kita nggak? lurus, kita Oke, lurus. lurus. Bagus. Kita lanjut berarti. Oke, kita Oke. luruskan. Boleh saya berbicara lagi Bang Suma? Ya, silakan saudara, Tadi Bang silakan. Suma minta kepada saya Ya. bahwasanya saya yang menunjukkan dalil duluan atau Habibi yang menunjukkan Ya. dalil duluan. Ya. Saya minta Bang Suma yang menunjukkan dalil duluan bahwasanya jangan menunjukkan salam. Itu kan topik kita. Iya betul. Dan sekarang boleh tidak saya menunjukkan bahwasanya Bang Suma itu tidak boleh berteman dengan orang Kristen. Silakan. Ya, ini kan berdiskusi yang adil kan begitu. Silakan. Saya ini senang dengan orang-orang seperti Ya. Bang Suma. Saya Silakan. serius senang. Silakan. Ya. Mm-mm. Bentar. Nah, Mute sendiri dirinya itu. silakan Bung. Mana suaramu? Kehabisan kata-kata dia. Diulang Bang Juma, tidak membawa ajaran ini artinya ajaran apa itu? Oke. Ini Ajaran Kristen, artinya ajaran Kristen. Oke, sudah Bang Suma. Ya, Saya silakan. pikir jangan mute saya, ya teman-teman. Biar kita diskusinya di sini. Saya pikir saya ini lagi ngomong, lagi. Iya. teman-teman lagi Kita dengar. layani karena Anda mau diluruskan. Silakan. Ya, saya ini senang Bang Suma. Gaya diskusinya Bang Suma ini saya tertarik sekali ya teman-teman. Iya, silakan. Jadi Nanti begini, pakai akal bocor. kenapa Bang Suma itu tidak boleh berteman dengan kami orang Kristen. Ini fakta Bang Suma yang Kata tertulis. siapa? Kalau Kata kalian itu Allah di dalam saudara, di Indonesia ini, Bung, 87% Islam dan kalian cuman 7%. Bang Suma, saya Teman kan mau kalian membaca siapa dalil. rupanya di Indonesia ini, siapa temanmu? Saya mau membaca dalil Bang Suma. Ya, silakan. Kok Bang Suma jadi Ya, Bang Suma kan silakan. tadi sudah baca dalilnya saya. Sekarang saya lagi Ya, membaca dan Anda dalil. sudah akui kan bahwa tidak boleh beri salam kepada orang Islam? Ya, karena Ah, Islam gitu. mengajarkan hal-hal yang ya, saya bacakan dulu ya, teman-teman. Ya, silakan Jadi dengan Islam di framing bawah Anda. jangan panas ya. Saya hanya cuma membaca aja apa yang Silakan. Janganlah ini dalam surah Al Imran ayat Bang Suma perhatikan baik-baik. Ya. Surah Al Imran ayat 28 Bang Suma. Saya bacakan terjemahan ya Bang Suma karena di Ya. sini saya percaya yang terjemahkan ayat ini adalah para ulama. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Bang Suma. Ya. Kecuali karena memelihara diri dari suatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya dan hanya kepada Allah kembalinya Bang Suma. Juga di dalam surah At-Taubah ayat 23. Boleh saya bacakan Bang Suma?
Ya, silakan. Oke. Bacakan Arabnya. Nah, kok langsung jadi kayak panik kayak begini, bro? Tenang, santai aja, bro. Kan kali ini kan kitabnya kalian. Saya hanya membacakan aja, bro. Ya, silakan. Nanti saya baca Arabnya salah, bilang saya nggak bisa baca. Ya, saya bacakan surah At-Taubah ayat 23. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang zalim, Bang Suma. Ya. Terus apa yang Anda pertanyakan? Ya, jadi di sini sendiri dalam surah atau ayat 23, di sini Allah sendiri melarang bahwasanya Bang Suma itu bahkan tidak boleh berteman dengan saudara seimannya Bang Suma. Janganlah Bisa kamu gitu. jadikan, ya janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu di sini Bang Suma. Sebagai apa? Sebagai wali Bang Suma. Artinya tidak Iya, boleh iya, iya. berteman bahkan sesama Islam, kata Allah. Iya, iya, Ya, iya, silakan, iya. silakan menjelaskan Bang Suma. Saya mau Iya, dengar dulu baik. tanggapan Bang Suma ini. Baik, baik, baik. Jadi Anda kan menggunakan terjemahan nih. Oke ya, betul ya. Diterjemahkan ulama, ya Bang Suma, yang diterjemahkan Iya. ulama, ya. Oke, Yang berarti diterjemahkan ulama. Iya, berarti kan Anda hanya menggunakan terjemah. Ya, yang diterjemahkan ulama. Iya, bukan itu yang saya tanya. Ini terjemahkan siapa? Anda menggunakan terjemah kan? Nah, dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekafiran atas keimanan. Jadi kalau bapak kita kemudian, bapak kita, saudara kita adalah orang-orang kafir, jangan kau jadikan mereka pelindung. Karena orang-orang kafir itu sudah tabiatnya dalam hatinya tertanam kebencian kepada umat Islam. Walaupun itu bapak kandung. Walaupun Iya. itu bapak kandung. Jangan jadikan mereka sebagai pelindung. Artinya Bang Suma. Artinya apa? Artinya di apa sini- dulu? Nah, artinya ya, apa? Artinya di sini Artinya? Allah melarang Bang Suma untuk menjadikan bapak kandungnya Bang Suma itu sebagai saudara, betul apa tidak? Sebagai sebagai wali, sebagai wali. Betul. Betul tidak Bang Suma? Maaf, saya salah kata. Saya salah kata Bang Suma. Ya. Allahu Akbar, Masya Pelindung Allah. bukan saudara pelindung. Ya, Oh, tidak boleh. Allah Artinya, kemudian Bang Suma, memberikan petunjuk, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekufuran. Orang yang lebih cinta kepada kekufuran itu akan bertabiat sama seperti iblis. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Mereka ketika kufur, mencintai kekufuran, makan babi, minum khamar, nggak ada ajaran tentang batasan-batasan wanita dan seterusnya. Kami nggak boleh menjadikan mereka sebagai pelindung. Sama seperti ajaran Yesus yang mengatakan bahwasanya kamu tidak bisa menjadi pengikutku kalau kau tidak membenci ayahmu, ibumu, kakakmu, adikmu, istrimu, anak-anakmu. Kamu nggak bisa jadi pengikutku. Kalau di Islam nggak gitu-gitu amat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Man azazimmiyah faqad azani, wa man azani faqad azallah. Barang siapa menyakiti seorang kafir yang tidak memerangi umat Islam, maka sungguh dia telah menyakitiku. Barang siapa yang telah menyakitiku, maka itu sama halnya sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Kami dilarang menyakiti orang tua. Kami cuma diminta jangan kau jadikan orang kafir yang cinta kepada kekafirannya sebagai pelindung. Karena tabiat orang kafir itu, meskipun dia ayahmu, meskipun dia saudaramu, dia akan cenderung mengajak kamu ikut kafir sama seperti dia. Kalau di Islam enggak, lakum dinukum waliyadin. Di Islam itu tidak sama seperti di agama saudara. Mengajak orang lain
meskipun itu mengajak anak istri dan seterusnya untuk menjadi kafir. Ya Kalau di sudah, Islam berarti betul kan Bang Suma? iya. Apa yang saya narasikan. Kalau di Islam nggak bahwasanya- boleh, nggak Iya. boleh di Islam begitu, nggak boleh. Tadi Bang awal-awal kata Bang Suma bilang boleh berteman. Iya memang Tapi boleh kan- berteman, Nah, tapi nggak ini- boleh dijadikan sebagai pelindung. Memang ada di situ dikatakan dilarang berteman. Justru saya katakan kepada saudara, Rasul saya mengatakan, barang siapa man azamiya faqad azani, barang siapa yang menyakiti orang kafir yang zimmi, maka dia sama halnya menyakiti aku. Barang siapa yang telah menyakitiku, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Itu. Jadi kami nggak boleh menyakiti orang Kristen, nggak boleh. Kecuali orang Kristen yang memerangi kami. Aduh Makanya Bang Suma. apa sih? Serius Bang Suma nggak tipu nih. Kalau Dalil- orang Islam itu nggak boleh sakiti orang orang lain. Nggak Sekarang tipu. umat dengar. Saya tanya dulu, nggak tipu. Dengar. Berapa persen Kristen di Indonesia ini? Katolik 6%. Kristen 3%. Kamu berapa persen? Sampai 7%, 6%. Kami Ya, 87%, coy. Kalian Ya, hidup betul. tenang di kami kan? Hidup tenang kan? gimana sengsara Bang Suma? Kami berdoa di usur gereja pemangku kami. jabatan di Nusantara ini, tengoklah saudara ini hidup di Indonesia tidak tenang katanya. Tidak tenang dia hidup di Indonesia nih. Kenali orangnya nih, namanya Habibie, Gereja nama mantan presiden kita, tapi dia nggak tenang hidup di Indonesia. Kita harus berbuat apa sama orang ini? Bang Suma ini kayaknya melebar kemana-mana Bang Loh, Suma. akhirnya barusan tidak kau terarah. memproklamirkan dirimu tenang bagaimana Bang Suma? Kamu yang teriak tadi barusan. Loh Kamu kok, nggak tenang di Nusantara ini. kok seketika langsung Bang Suma Kamu gitu. tahu nggak? Kamu tahu nggak serangan-serangan Kristen ke kami yang mayoritas? Kamu tahu nggak? Aduh, serangan Kamu, bom bunuh kamu mau diri. tahu? Kamu mau tahu serangan-serangan Kristen ke kami yang mayoritas? Mau? Mau tahu? Saya pikir Bang Lembaga Bibelmu menyerang Islam, menyerang Boleh. Tuhannya Islam. Oke? mana di mana? Sekolah-sekolah tinggi teologi Mana Kristen itu menyerang Islam. Ngerti? Di mana ya? Misionaris masuk ke lorong-lorong kemudian memurtadkan anak-anak muda. Ngerti, paham? Apakah itu bentuk? Bentuk apa? Bentuk apa? Nah, Hah? saya mau Ada kami saya memerangi mau kalian. menjawab. Kalian yang memerangi kami. Kalian yang memerangi yang mayoritas. Gila nggak tuh? Habis itu kalian Ya. yang merasa tersakiti. Lucu kan? Kami bentar Bang Kami Suma, kenapa? begini, Kamu Bang. kenapa? Kamu kenapa Ya. di Nusantara ini? Kamu kenapa? Izinkan saya berbicara. Nah, oke. Satu Anda menit ngomong. saja, nggak apa-apa. Silakan Anda curhat. Satu menit Didengarkan saja, oleh nggak bangsa apa-apa, ini. Bang Suma, Apa saya yang mohon. apa yang kamu keluhkan kemudian tinggal di negara ini? Silakan. Oke, 1 menit saya. Ya, silakan. Izinkan saya Ya, untuk silakan, berbicara silakan. 1 menit. Silakan. Nah, jangan mute ya teman. Saya pikir Bang Suma ini orang yang cerdas ya teman-teman. Jangan silakan. teman-teman menjadikan Bang Suma menjadi malu. Saya nggak suka. Jadi begini Bang Suma. Ketika Kamu yang mau Bang bikin saya Suma- malu, kamu? Bukan teman-teman kirain. Bang Suma. Hampir ku gas pakai Bible. Oh, saya minta maaf. Untung kau Bang bilang Suma. gitu. Saya minta maaf. Sekarang kamu keluhkan apa keluhanmu tinggal di negara kami? Silakan. Iya, salah satunya Bang Suma, Mm-mm. saya sebagai rakyat Indonesia karena saya ini tinggalnya di Indonesia ya Bang Suma ya, dan yang Iya, saya kebetulan rasakan- aja. Mungkin karena Dan- kakekmu dulu ikut membantu penjajah sampai kau masih di sini. Ya, Ayo. boleh saya lanjutkan narasi Iya, Bang Suma? silakan. Boleh. Salah kakekmu kenapa nggak ikut majikannya ketika pulang ke negaranya? Lanjut. Lanjut, Ya, Bang, lanjut. Ya, Bang Suma. Jadi begini Bang Suma, ketika saya merasakan bahwasanya saudara seiman saya mengalami diskriminasi Apa atau itu? Apa? merasakan Diskriminasi terkasih. Diulang dulu apa dia? Apa? jangan di mute kayak gini bro. Nggak diulang dulu. Diskualifikasi. Di mute. Tidak ada Gini. yang mute. Tidak ada yang mute. Jangan mute serius. Nggak diulang dulu bang. Saya mau dengar lagi. Diulang dulu. Bang. Iya, Diskualifikasi. Kau iya. Diskriminasi. Ya udah. Nggak diulang dulu. Dis apa? Kok ini kita mau bahasnya sampai kemana? Nggak dis apa tadi? Diulang dulu. Oke, boleh saya lanjutkan Bang Iya Suma? dis apa? Boleh Disis. saya lanjutkan. Dis apa? Diulang dulu. Diskriminasi. Apa?
Aduh, Handi ini kayak tulisan kau. Kok literasi? Kasihan juga ini. Ya, Ternyata jadi dia begini, bukan Bang orang Umar. Indonesia. Bang Andi. Kami umat Kristen Indonesia itu kami lihat Bang Suma secara terang-terangan di mana gereja kami itu dipaksakan untuk ditutup. Oh iya, betul itu, Ya, betul. apakah itu bukan bentuk dari kekerasan yang diajarkan Allah kepada Iya, Bang Suma dan iya. teman-teman? Kenapa ditutup, Bang? Kenapa ditutup? Ya itu karena bentuk Karena- dari kedengkian dan kebenciannya teman-teman Islam kepada kami umat Kristen. Karena nggak ada izinnya, Coach. Bukan Bisa-bisanya kau ngomong kayak gitu, hei. Lah, kok memang dengar. Belanda masuk ke Nusantara, Portugis masuk ke Nusantara. Tahu kau? Islam ada di Nusantara ini dari abad ke-8. Kristen masuk menjajah. Kau tahu? 350 tahun lamanya mendirikan gereja di mana-mana. Begitu Islam berhasil mengusir mereka, ada kemudian umat Islam membongkar habis gerejanya, ada menyentuh gerejanya, membongkar, membakar, ada. Sampai hari ini gereja-gereja penjajah masih berdiri dengan dengan tenangnya. Kau itu bikin gereja, jemaatnya cuma 1 ekor. Kau bikin gereja di tengah-tengah umat Islam. Mana ada isinya? Ya dibongkar, diproteslah sama warga. Nggak ada jemaat. Datang-datang bikin gereja di tengah-tengah umat Islam. Ya diproteslah Cahayu. Ada nggak orang yang memprotes gereja di Manado? Ada nggak orang memprotes gereja di mayoritas Kristen? Nggak ada. Kalian membangun gereja di tengah-tengah kami mayoritas. Sementara jemaatnya cuma dua biji. Itu pun giginya cuma 1. Lucu ante ini. Gimana ceritanya? Boleh. Curhat kayak orang nggak ada ilmu. Ada nggak kamu lihat dengar? Ada nggak kau dengar? Ada nggak di masa-masa perjuangan? Ada nggak di masa-masa perjuangan kemudian pejuang-pejuang Islam para pahlawan membakar rumah ibadahnya orang Kristen penjajah? Ada nggak? Oh, gereja kami dibom Bang Suma, dibom. Di mana itu? Tahun berapa? Tahun berapa? Gereja kami bahkan Enggak, tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa itu? saya tidak Tahun berapa? berbicara tahun, tetapi saya berbicara Islam ini. Ya kan betul. Dan yang menjajah itu agamanya apa? Yang menjajah agamanya apa? Oke, boleh saya jawab Bang Suma? Iya, silakan. Yang menjajah Wah. agamanya apa? Jadi menurut Bang Suma ketika Enggak dijawab kan? datang menjajah. Enggak dijawab. Saya tanya, penjajah Nusantara itu agamanya apa? Agamanya apa? Kristen. Kristen. Terus kamu Ya. ingin mengatakan Kristen itu apa? Agama bagus. Kalau Bang Suma mengatakan Belanda itu menjajah menyiarkan agama Kristen, pasti Indonesia penuh dengan agama Kristen, Bang Suma. Tidak bisa. Buktinya Tidak bisa. Hei, dengarkan saya. Yang menjadi Kristen itu bukan dari hasil belajar. Ngerti kau? Kenapa agamamu itu susah diterima? Kenapa? Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan. Siapa bilang susah? Dengar. Saatnya kau di mute. Oke? Agama yang muncul kemudian sebagai agama samawi diutus oleh Allah melalui para nabi itu hanya ada di Yerusalem sana, di Timur Tengah. Oke? Eropa dan sekitarnya, di situ tidak ada agama samawi. Paham kau sampai situ? Begitu kemudian ada orang yang mengatasnamakan agama samawi, yaitu Nasrani, diterima kemudian dengan propaganda-propaganda perubahan-perubahan akidah yang ada di tengah-tengah Bani Israel, diterima dengan mudah oleh Barat. Kenapa Kristen diterima dengan mudah oleh Barat? Karena mereka orang Barat tidak punya nabi. Karena mereka orang Barat tidak punya kitab suci. Karena mereka orang-orang ini kemudian bukan pengikut Nabi Musa, bukan pengikut Nabi Isa. Mereka dengan mudah menerima. Kenapa? Diam dulu, diam. Kenapa mereka mudah menerima agama Anda? Karena mereka pemakan babi, mereka pemakan anjing, mereka pemakan buaya, mereka pemakan kuda Nil, mereka yang menghabiskan dinosaurus, mereka yang memakan semua kera di hutan. Bahkan mereka, andai saja kapal selam bisa digoreng pun mereka makan. Begitu Kristen datang sesuai dengan selera mereka, mereka adalah orang-orang yang tidak bersunat, dengan mudah diterima. Oke? Mereka hendak memikirkan ini benar atau tidak. Yang penting kita masuk berkesesuaian dengan acara agama kepercayaan nenek moyang kita, ikut. Tapi begitu datang ke Indonesia, bro, Indonesia mayoritas Islam, bro,
orang-orang yang berpikir, bro, susah agama Kristen itu diterima oleh orang Indonesia. Saya mau tanya, boleh? Susah diterima. Jadi kalau Anda mengatakan kalau Belanda datang membawa agama, maka seluruh Indonesia akan Kristen. Wah, tidak bisa. Orang Indonesia cerdas. Makanya nggak menerima menyembah kepada bayi. 350 tahun dibarengi oleh misionaris, ditumpangi oleh misionaris, mengajarkan Kristen Katolik di Nusantara. Tetap aja minoritas. Kenapa? Karena irasional, tidak masuk akal. Tuhan jadi bayi, nggak masuk akal bagi orang Indonesia. Yang menerima itu kebetulan aja dekat dengan Belanda waktu itu, kakeknya, neneknya. Kebetulan mungkin mereka adalah penjaga gereja, mungkin mereka itu adalah pembersih-pembersihnya. Bisa jadi juga dia adalah mata-matanya dan seterusnya. Makanya menjadi Kristen, menjadi jongosnya Belanda penjajah waktu itu. Ingat itu. Dan satu hal yang perlu kau pahami, Sikit lagi, kalau Anda mengatakan gerejamu dibom, pelakunya Islam, tapi tidak ada ajarannya di dalam Al-Quran, tidak ada perintah. Tadi kamu sudah mendengarkan bagaimana Rasulullah tidak mau. Barang siapa yang menyakiti, jangan membunuh, menyakiti aja. Barang siapa yang menyakiti orang kafir, orang Kristen, dia sama halnya menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, dia sama halnya menyakiti Allah pencipta langit dan bumi. Itu baru Islam, bro. Itu baru Islam, bro. Lalu kemudian, sabar dulu. Lalu kemudian kalau Anda berbicara mengenai bom, Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 31, 32. Apa kata Allah? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya'an nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa menghidupi atau menyelamatkan atau melindungi satu manusia saja, maka dia sama halnya menghidupi dan melindungi seluruh umat manusia. Itu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32. Jadi kalau ada yang ngebom, KTP-nya Islam, perilakunya bukan Islam. Tapi kalau di agama Anda itu sebaliknya. Sebaliknya, di Ulangan 20 nomor 10 dan seterusnya, apa katanya? Kalau engkau mendatangi sebuah kota untuk memerangi, kepunglah kota itu, ajaklah penduduknya berdamai. Dan kalau penduduk kota itu menerima kamu untuk berdamai, apa selanjutnya? Jadikanlah mereka budakmu dan jadikanlah mereka pekerja rodi. Namun apabila mereka tidak mau berdamai denganmu, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Tuh, itu yang diperhatikan sama Belanda. Karena Belanda datang membawa Bibel. Bibel dipakai untuk sekalian mengkristenkan Nusantara. Makanya ada disebut kerja rodi. Orang Indonesia tidak pernah mengetahui kerja rodi. Kerja rodi itu munculnya dari Belanda dan ternyata itu ada di Bibel. Ulangan 20. Tadi ku ajak kau lurus kan? Bukan bengkok. Aku tidak mau lihat kau miring, kawan. Lurus ke depan. Oke? Jadi kalau ada yang kemudian gerejanya ditutup, tanda tanya besar. Dan jawabannya sudah pasti. Pasti tidak memenuhi prosedur. Itu pasti jawabannya. Oke? Suma, sudah? Sudah. Baik, Bang Suma. Terima kasih, Bang Suma. Terima kasih. Sama-sama. Iya, ingat ya, Anda mau lurus, jangan bengkok. Ya, Bang Suma. Saya pikir semua yang Bang Suma bahas itu, terutama ini satu, Bang Suma, mengenai kitab Ulangan itu ya, Bang Suma ya. Siap. Saya pikir kitab Ulangan itu adalah kitab Tauratnya Musa. Ya kan, Bang Suma? Tidak berlaku bagi Kristen gitu? Bukan tidak berlaku. Kirain. Hampir kolas loh. Saya berpikir Islam itu kan mengimani kitab Tauratnya Musa. Betul itu apa bukan tidak? Itu belum tentu kitabnya Musa. Oh, jadi Ulangan itu bukan kitab Tauratnya Musa begitu? Itu dari Belanda. Wah, bahaya ini. Oh iya, memang. Wah, memang bahaya. Saya baru pertama kali mendengarkan ada orang yang mengatakan Ulangan itu bukan kitab Tauratnya. Saya katakan belum tentu. Aduh, bahaya ini konten. Katanya tadi mau lurus. Saya rekam ini loh. Saya katakan belum tentu. Dan saya bisa mengatakan bahwasanya kitabnya Nabi Musa itu bahasa Ibrani. Sedangkan kitabnya Belanda yang dibawa ke sini itu asalnya bahasa Septuaginta.
Nah, tadi Anak-anak Bang anak. Suma, sejak kapan Eh. ulangan itu bukan kitab Tauratnya? Kau coba tunjukkan saya kitabnya Nabi Musa. Habis itu kau seimbangkan, ada nggak? Al-Quran saya mengatakan wa inna minhum lafariqa yaluna alsinatahum bil kitab litahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil katsiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Anda tahu Septuaginta Perjanjian Lama itu bukan kitabnya Nabi Musa. Anda tahu itu terjemahan dari kitab Tanakh milik orang Yahudi. Untuk mengetahui bahwa itu sesuai dengan original teksnya, silakan Anda tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Kalaupun sesuai, tetap saja bukan kitabnya Nabi Musa, karena Anda hanya memiliki terjemahan. Kitabnya Nabi Musa original teksnya adalah Ibrani. Jangan pakai tipu-tipu di sini. Orang Indonesia cerdas-cerdas, orang Islam apalagi. Ya. Jangan pakai nipu-nipu. Tadi katanya mau diteruskan atau tidak? Kalau mau diteruskan jangan miring, lurus. Katanya lurus, bengklok. Lanjut sahabat-sahabat. Bang Juma, kalau saya pribadi nih tidak percaya kalau Tuhannya Musa begitu tidak adilnya dalam hal di Ulangan 20. Ini ada pemelintiran di sini. Nggak mungkin Tuhan memerintahkan untuk menjadi budak, kerja rodi, dibunuh semua, tidak disisakan gitu loh. Iya, Bang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bisa jadi. Tidak mungkin. Nah, itu cuma terjemah. Kitabnya Nabi Musa kan bahasa Ibrani. Apalagi anak-anak yang sedang menyusui nggak ada salah, kecuali Sodom Gomora ya, karena orang memang terlibat sudah tidak ada maklum, seperti bagaimana Bahtera Nuh ya, itu masuk akal. Kalau ini Ulangan 20 masih perlu diteliti dulu. Itu kira-kira ya, makanya Banyuma tadi mengatakan tidak mungkin, bukan menyalahkan total, tapi mari kita teliti. Apakah Tuhan benar-benar memerintahkan orang kalau menyerah jadi budak, jadi kerja rodi? Itu kan sudah tidak berperi kemanusiaan sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda selama 350 tahun. Nenek moyang kita dijadiin budak kerja rodi. Kau ngerti gak sih yang dimaksud dengan kerja rodi itu? Ini sesudahnya kerja rodi itu sesuai gak dengan ajaran agama manapun? Ada nggak ajaran agama mengiyakan kerja rodi? Saya pengen tanya semua orang yang berakal, ada nggak satu agama di dunia ini mengiyakan kerja rodi? Nggak ada. Artinya di sini perlu dipertanyakan. Betul kata Banyuma. Ini perlu diteliti ulang gitu loh. Itu kira-kira Banyuma. Mohon maaf ya. Iya, lanjut nanti. Itu. Agak capok. Enggak ada lah. Ngerti gak sih artinya kerja rodi itu? Orang kerja rodi itu dipaksa, tidak ada istirahat, tidak dikasih makan, lemas dicambuk, harus kerja keras, tidak digaji, tidak ada dihargai sebagai manusia, seperti binatang. Kita tidak mau mengoreksi kitabnya orang ya Bang Handia, Gunung Daya. Siap. Tapi kalau kitab ulangan itu, kita pakai logika berpikir saja. Apakah Tuhan menurunkan utusannya itu untuk menyampaikan hal seperti itu? Itu dalam bahasa Inggris itu mustahil. Mustahil, kan? Allah kan menurunkan utusannya itu untuk memperbaiki akhlak ya, khususnya Rasulullah. Di zamannya sebelum itu adalah masalah ketauhidan. Tidak mungkin mau melakukan pembunuhan. Itu kan terjadi tawar-menawar kalau seperti itu. Ajaklah mereka, kalau dia tunduk jadikan dia kerja rodi, kalau dia tidak mau bunuh, loh. Tuhan memerintahkan seperti itu. Jadi benar kata Gurunda itu tadi mengatakan bahwa itu mungkin kan belum pasti, tapi harus kita teliti dong, kan gitu. Begitulah teman-teman yang ada di bawah, kurang lebih 17.000 ini. Lari nih, kecalada kiwe.
dia protes tadi Banyuma, dia marah dia kalau ulangan itu. Banyuma mengatakan ini tidak mungkin kitabnya Nabi Musa begini. Dia marah di situ Banyuma. Waduh, ini katanya nerakam ini Banyuma nanti mengatakan ulangan bukan kitab Nabi Musa. Nah, dia artikan negatif dia. Itu Ini perlu kita luruskan toh. Bukan kita monolog, tapi perlu kita luruskan. Jangan sampai dia premen di sana lagi. Wah, saya masuk di roomnya itu forum debat. Ternyata Bang Suma mengatakan bahwa Biga Ulangan bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitab dari Taurat. Pokoknya Septuagint yang dibawa oleh Belanda yang masuk ke Republik ini ya apa? Memang kitabnya Nabi Musa yang dibawa Belanda masuk. Ya, Banyuma, yang dibawa Belanda masuk kitabnya Nabi Musa? Bukan. Ya bukan. Terjemahannya aja apa ya? Ya, ini Jakulabit, Muslim Bapak Kristen Jakulabit sama Jenderal Naga. Saya sambil di jalan dulu enggak? Saya mau bertanya, tapi Menuju Jakarta. nanti. Nah, sebelum bertanya, Abang Muslim Kristen Bang? Saya Kristen. Oke, silakan. Saya mau bertanya, sampai berapakah lama si Juma menutup mulutnya? Ada dalilnya nggak? Allah. Tadi izin pantau ya, saya lagi di jalan menuju Jakarta ya Pak Adi. Iya Kang, saya jaga Kang. Satu kali minta aja Kang. Yo, hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Ini pertanyaan Ini atau? Jawa Timur. Iya Kang. Udah Iya, Kang, Kang, iya, Kang. udah. Nanti kurungkatkan juga ini Komal. Ganggu kami. Ini pertanyaan Ditompat apa? aja dari bawah ini hostnya. Ingat tugasnya Kang ya. Apakah si Jumba pen sama Siap. Alona Walker atau gimana ini? Sampai kapan menutup mulutnya? Apa yang terjadi kalau ditutup terus? Di surah berapa itu? Nggak ada juga. Kenapa mulut ditutup? Tapi faktanya dari mulutku banyak orang dapat hidayah. Enggak susah bernapas kah? Enggak. Udah disetting dari sananya untuk kemudian meluruskan orang-orang yang bengkok-bengkok yang otaknya berkarat. Saya mau tanya, kamu mengikuti Paulus itu, kamu tahu siapa anaknya, siapa dia? Siapa nama bapaknya? Sebenarnya saya yang perlu bertanya kan. Loh, Saya nggak tahu. bisa gitu dong. Kalau saya kan jelas, silsilah saya jelas. Nama orang tua saya baik dari silsilah ayah, silsilah ibu. Oke, nah sekarang Paulus yang mendirikan agama yang menghadiahkan keutuhan itu siapa nama bapaknya? Itu lebih penting kau urusin daripada mulutku. Ayo, Paulus Jadi itu kalau saya nama tanya bapaknya siapa? balik gimana? Kalau aku tanya balik gimana? Ya, tadi kan kamu udah tanya. Sekarang giliran saya. Siapa nama bapaknya Paulus? Ayo. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang tidak ada di Bible. Ini pertanyaan bukan. Kalau saya Tidak ada di Bible. Nah, pertanyaan saya sederhana. Anda mendapatkan sebuah Bentar, konsep begini, kehidupan Pak. dalam Begini berkeyakinan. orang ini. Saudara, Anda dengar. Anda menerima sebuah dasar konsep. kasih langkah. Mereka di bawah umur. Mulai menghina. Nanti kalau kita balas menghina, lapor polisi. Menghina, lapor polisi. Kita didatangkan, dibawakan baju kaos untuk dikristenkan. Marilah semua yang letih lesu. Lalu kita bakar, kita yang dilapor polisi. Maksa amat sih lo. Kok agama lu maksa sekali? Kita harus ikutin. Kalau Nabi Muhammad, kami jelas, kami menerima Islam. Kepercayaan, keyakinan, iman kami. Kami menerima bukan dari orang yang tidak jelas. Kami menerimanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilahnya jelas. Beliau anak dari bapak bernama Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian buyutnya Hashim. Bapak dari buyutnya bernama Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mad bin Adnan. Saya bisa nyebut sampai ke Adam malah. Nah sekarang mana coba?
Nama bapaknya Paulus itu siapa? Kamu menerima kepercayaan, keyakinan, dan katamu itu iman dari orang yang kemudian kamu bapaknya pun tak kau tahu siapa dia. Habis itu kau sibuk ngurusin mulut. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Kristen, nggak ada lagi tempat kalian untuk berpegang tentang akidah kalian. Jadinya menyerang-nyerang usia 6 tahun menikahi ini dan kayak gitulah. Aduh, sampai kapan kalian mau miring terus sih? Ayolah, luruskan pemikiran kita. Yuk. Luruskan pemikirannya, kawan. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Kalau agama Kristen ini sudah lurus, ya, maka tak ada lagi debat. Kan banyak tuh sekarang yang lagi menggaungkan jangan ada debat, nanti debat-debat ini membuat hati kalian keras, nanti debat ini membuat perpecahan. Justru kalau didiamkan, Kristen tetap kemudian melancarkan aksi-aksi kristenisasi, itulah yang akan memicu perpecahan. Sekarang kan adanya apologet Islam Indonesia ini menyadarkan para misionaris, oh sekarang ini susah kita untuk memurtadkan karena mereka sudah tahu trik kita, mereka sudah tahu pola kita, mereka sudah tahu cara kita dan seterusnya. Mundurlah. Akhirnya apa yang terjadi? Lambat laun tak ada lagi kristenisasi. Kristen dengan Kristennya, Islam dengan Islamnya. Maka damailah Nusantara ini, damailah negara kita ini. Itu. Tapi kalau tidak ada dari Islam yang mengangkat suara seperti ini, kalian itu merasa kemudian bebas, tak ada yang pedulikan, tak ada yang memperhatikan, kemana-mana kalian memurtadkan orang seperti si Lina Tidak Jaya. Jangankan yang awam, ya kan video-videonya banyak tuh, orang pakai mukena ditanya iman, rukun iman yang ketiga apa? Ayo jawab. Apa yang dia mau jual? Injil yang dia mau jual. Maksudnya apa? Bible itu disangkanya Injil, supaya umat Islam ini yang awam ini benar juga ya, ternyata Injil yang kita imani ini adalah kitabnya orang Kristen, padahal itu bukan Injil. Bukan Injil yang dimaksud Al-Quran, Bible itu bukan. Yang diimani oleh umat Islam itu bukan Injil itu. Yang diimani sebagai firman Allah Subhanahu wa taala bukan yang itu. Tapi dia coba untuk nipu orang. Banyak videonya. Ayo, rukun iman. Yang percaya kepada kitab itu kitab apa aja, Taurat, apalagi Injil, kan disebutnya kayak gitu. Nah, ini kalau dibiarkan, anak-anak Islam banyak yang kemudian murtad karena adanya aksi-aksi seperti ini. Itulah yang akan mendatangkan nantinya perpecahan dalam rumah tangga. Contoh nih, misalnya ada seorang ibu membesarkan anaknya susah payah, tiba-tiba murtad, hancur nggak rumah tangganya? Hancur, ya kan? Nah, kalau itu sudah terjadi seperti hama di tengah-tengah masyarakat jadinya. Di rumah tangga ini ribut. Kenapa ribut, Bu? Kenapa dengan anaknya? Dia murtad. Di tetangga juga dia murtad. Sana juga murtad. Akhirnya apa? Kalian jadi hama bagi negara ini. Karena aksi-aksi kalian selalu saja ingin memurtadkan orang. Nah, hal itu tidak boleh lagi terjadi ke depannya. Jadi ada proses di mana orang pindah keyakinan bukan karena tipu-tipu, bukan karena pemaksaan, bukan karena tendensi ada misi terselubung, enggak. Tapi orang benar-benar meninggalkan sebuah agama karena benar berdasarkan terhadap akal sehatnya. Itu yang betul. Kenapa pindah agama? Karena anaknya bisa menjelaskan. Bukan karena apa? Saya didatangin seorang ibu, lalu dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu begini, apalagi dia katakan begini dan begono, lalu saya mau pindah aja. Kenapa? Saya malas ke masjid, saya malas sholat, saya tidak pernah melihat Allah, saya sakit tapi tidak sembuh-sembuh, lebih baik saya murtad. Saya dikasih uang kalau di situ, dikasih baju kaos, dikasih pengobatan gratis, mending saya pindah. Ini kalau terjadi secara masif di Nusantara ini, saya yakin akan terjadi perpecahan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kami apologet Islam menggaungkan
agar para misionaris itu berhenti. Lembaga Bible Indonesia cetakan berikutnya jangan lagi ada nama Allah di dalam. STT yang mempelajari tentang Islamologi, jangan lagi ada penghinaan dan penistaan di sana. Jangan lagi. Nah, itu tujuan daripada apologet Islam didirikan. Itu tujuan kami ada di tengah-tengah umat hari ini. Jadi bukan untuk memecah belah. Ada orang-orang munafik di sana. Wah, ini bahaya kalau dibiarkan terus. Tapi mereka nggak sadar, setiap mereka komentar, setiap mereka berbicara, setiap mereka berargumentasi, yang ada adalah serangan-serangan kepada pribadi, kepada oknum. Bukan secara garis besar terhadap visi misi sebuah organisasi, bukan. Serang-serang pribadi, Bang Suma tidak menikah, Bang Suma nggak ada istri, gimana itu Bang Suma, istrinya begini, dari mana uangnya, uang palsu, pengedar uang palsu. Nyerang-nyerang pribadi berarti bukan murni mau meluruskan, tetapi hanya karena tendensi iri, dengki, sakit hati, tidak suka atas keberhasilan orang, tidak senang atas kemajuan orang, dia tidak mau kemudian orang lain senang. Ya, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu dia kenanya. Nah, itu yang banyak yang terjadi kayak begitu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berkongko-kongko dengan penghujat Islam. Mereka tertawa bersama dengan penista-penista Islam. Nah, ini orang-orang munafik yang kayak begini yang kemudian yang panen dengan adanya keadaan seperti ini. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan Indonesia harus damai sejahtera, maka kamilah pelaku-pelakunya untuk menghadirkan itu. Kenapa? Kami tidak menginginkan adanya kemudian kesimpang siuran konsep keagamaan di Nusantara ini. Lakum dinukum waliyadin. Tak sosok ustaz, tidak usah sosok muslimah. Janganlah, jangan menyakiti, jangan saling menodai. Itu yang terjadi, yang kami perjuangkan itu. Kalau lembaga Bible Indonesia sudah melepaskan nama Allah, melepaskan istilah Al-Quran di dalamnya, selesai kita. Selesai. Tak ada lagi kemudian debat-debat lintas agama. Masing-masing kita menguatkan ukhuwah Islamiyah dan juga teman-teman persaudaraan Kristen, silakan. Kita mari mengisi kemerdekaan ini bersama genggaman kita untuk bahu-membahu mengisi kemerdekaan, menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang punya martabat di mata dunia. Tapi kalau kalian hanya masih seperti ini terus, sampai kapan kalian? Gak usah kalian ngurusin kalian harus menjadi Kristen. Tidak ada keselamatan di luar Kristen. Tidak ada, Yesus satu-satunya jalan. Gak usah gitu kali. Perbaiki aja lah dirimu. Gak usah kau ajak lagi orang yang sudah punya agama. Gak usah. Orang sudah punya agama, ngapain kau jual-jual Yesusmu itu? Tak ada keselamatan. Inilah Injil kerajaan Allah. Ini gini bla 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 segala macam. Demi supaya orang menjadi Kristen, kalian kemudian mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible kalian. Untuk apanya kayak gitu? Perbaiki aja dirimu. Ngapain kau ajak orang juga untuk masuk? Kamu sudah jelas menurut Islam tidak selamat. Ngapain kau ajak orang lain untuk tidak selamat? Ya. Jadi kalau apologet Islam Indonesia itu bukan mengajak orang untuk menjadi Islam, enggak. Misi Islam, apologet Islam Indonesia itu berdiri ya untuk ini, untuk meluruskan, menghadirkan pembeda agar tidak ada kesimpang siuran antara anak bangsa terkait dengan keyakinan, agar tidak ada ketersinggungan antara pemeluk umat Islam dengan agama yang lain. Itu kalau kayak begini terus, coba mau sampai kapan kalian mau membawa istilah-istilah Islam? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sampai semua rakyat Indonesia menjadi Kristen, bukan? Janganlah kayak begitu. Silakan Anda jalankan akidah Anda sama Hindu. Tengok agama Hindu itu. Adem, mereka anteng. Mereka tak ada pernah mengusik agama lain. Tengok itu. Buddha, mereka tetap menjalankan ritual keyakinan mereka tanpa harus menggunakan prinsip-prinsip keyakinan agama lain yang mayoritas. Tapi kalian ini usil memang.
Usil kalian ini. Usil. Membuat kami tidak tenang. Kami terpanggil untuk supaya kalian berhenti. Pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab, pakai sejadah. Janganlah kawan. Hentikanlah itu. Adalah lebih baik kalau kalian sibukkan mendidik anak-anak kalian menjadi ahli matematika, ahli fisika. Nantinya ke depan berguna bagi bangsa kita ini. Daripada kamu sibuk dari lorong ke lorong. Ya, dari rumah ke rumah. Kau jual Yesus kalian itu. Dan itu menyakiti hati umat Islam. Gak perlu, cukuplah. Kan Kristen kan sudah mayoritas di dunia ini. Gak perlulah kalian tuh siang malam mau mengkristenkan orang. Gak perlu. Ya. Kalaupun kalian ingin menyampaikan siarlah kepada anak-anak kalian supaya akidah mereka itu kuat. Tidak keluar dari agama Kristen. Jangan justru keluar. Sama seperti kami. Ada nggak kami dari lorong ke lorong mengajarkan orang Kristen untuk masuk Islam? Ada nggak? Nggak ada. Sahabat-sahabat kami dari jamaah tabligh, ketika mereka berjalan dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, ketika mereka sudah tahu bahwa itu agama non-Muslim, mereka tinggalkan rumah itu. Sasaran mereka hanya umat Islam. Kalau kalian tidak, kalian lari ke lorong itu bukan mencari orangnya sesama kalian. Kalian mencari orang yang di luar daripada akidah kalian, daripada di luar agama kalian, untuk kalian ajak masuk ke agama kalian. Kenapa kayak gitu kali? Coba. Kenapa kayak gitu kali? Ayo. Hah? Yakin sekali rupanya kalian itu mau selamat. Kalau yakin sekali, hadirkan guru-guru kalian. Mari kita diskusi. Makanya dulu, tahun kemarin, saya berdiri depan umum, saya tantang kan, saya undang semua pendeta kan, mana agama yang bisa mengantarkan kepada keselamatan yang hakiki, mana yang tidak. Para pendeta, mari kita diskusi supaya nggak ada dusta di antara kita. Anda yakin di agama Anda ada keselamatan, makanya kalian merekrut orang-orang masuk kepada keselamatan? Mari kita uji. Keselamatan seperti apa di Kristen itu? Kita uji, kita bedah. Ada? Mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau ada silakan tunjukkan. Paling-paling yang kalian tunjukkan, akulah jalan, akulah kebenaran. Jalannya Yesus itu ke sinagoge, mitkos, tidak kemana-mana. Ya, ke sinagoge dia, ke bait suci, ke bait Elohim, ke bait El, ke Mikdas, bukan ke gereja. Itu jalannya Yesus. Coba kamu intip Yesus dari belakang, berjalan dari belakang. Di depan ada 2 tempat ibadah. Yang ke kanan Mikdas, yang ke kiri gereja. Kemana Yesus melangkah? Ke sinagoge, ke Mikdas, ke bait suci, ke bait Allah, bait Elohim. Berarti jalannya kemana? Ke Yudaism. Akulah jalan. Ya sudah, ikuti jalan Yesus. Kemana dia pergi? Ketika dia beribadah kemana? Bagaimana caranya? Bersujud. Bagaimana dengan mensucikan diri, mengkuduskan diri? Sunat dia, sunat. Mandi tahir dia, mandi tahir. Wudu dia, wudu. Ikuti, itu jalannya. Jangan cuma bisa berbicara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Bisa ngomong lincah, lancar sekali. Tapi prakteknya, Yesus larinya ke kanan, kalian larinya ke bawah. Akulah jalan katanya. Syukran Bang P. Ayolah, hadirkan pendeta-pendeta. Mari kita pampangkan semuanya. Biar negara kita ini damai. Jangan ada saling hujat, jangan saling nista. Ada urusan apa Islam? Kami nih apologet Islam. Ada urusan apa kami ingin mengusik kalian? Tidak ada urusan. Tapi ketika kalian kemudian masih juga menggunakan istilah Islam dan masih melakukan aksi-aksi penistaan, tengok kemarin STT kan? Itu gambaran kecil dari aksi kalian yang terselubung dan ketahuan. Belum yang bergerak di bawah tanah, yang kami tidak tahu. Coba tuh. Jadi saudara, ya janganlah kalian kemudian ya menabur benih. Ketika tumbuh benih itu, kalian kemudian yang ngamuk sendiri. Wah, ini tumbuhan apa ini? Lah kalian menabur itu. Kalian menabur. Maka solusi terbaiknya adalah agama Anda mengatakan agama kasih. Buktikan. Buktikan itu. Dengan cara apa?
menghapus semua istilah-istilah Islam di dalam kitab kalian. Hentikan para misionaris, maka kita tidak akan ada lagi berdebat lintas agama. Kalaupun ada, hanya sebatas edukasi dalam arti kata ilmu pengetahuan saja. Contoh, Pak Pendeta, kami ingin bertanya, konsep keselamatan di Kristen itu tolong dijelaskan, kami ingin mendengarkan. Pendeta menjelaskan, di Kristen untuk menjadi selamat harus mengikuti Yesus. Bagaimana itu Pak? Maksudnya diikuti apa? Jangan makan, jangan bersunat, jangan ada makanan yang diharamkan, ibadah minggu, menyembah kepadanya, dan seterusnya. Kami akan mendengarkan, oh begitu toh, ternyata keselamatan itu begitu menurut Yesus. Nah, tapi jangan salahkan ketika kami baca Bible, ternyata itu nggak ada di Bible keselamatan kayak gitu. Nah gitu aja nanti ke depannya. Nggak ada lagi diskusi ngotot-ngototan, tinggal tanya jawab. Bagaimana di Islam konsep keselamatannya? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu, dan seterusnya, bil bayyinati, dan seterusnya. Lalu dikatakan kemudian dalam Al-Quran, ulaika hum khairul bariyah, dan seterusnya. Lalu dikatakan qad aflahal mu'minun, dan seterusnya. Diajarkan. Itu yang bagus tuh. Jadi orang Kristen menjadi pendengar Islam, orang Islam menjadi pendengar Kristen. Selesai. Hari ini selesai ya materi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman sentosa. Apa yang harus diprotes? Kristen sudah menyebut Tuhannya dengan panggilan Theos, panggilan Yahweh, mau apa lagi?